Contoh misalnya hal simpel, saya masih bisa bernafas, masih bisa bangun pagi, lihat anak saya. Nah itu bentuk perhatian Tuhan tuh sayangnya seperti itu. Luar biasa ya. Karena talenta itu Tuhan yang ngasih. Suatu-waktu Tuhan bisa ambil. Tiba-tiba Tuhan ambil talenta, kita yang tadinya sombong karena talenta, kita udah gak punya talenta, apa yang mau disombongkan? Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kita bertemu lagi di acara Close to You, di mana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kita akan belajar firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat perkenanan-Mu, kami boleh ada sampai dengan hari ini. Sebentar kami akan menaikkan pujian, kami akan belajar daripada firman-Mu. Tuhan berkati ya Bapa, apa yang ingin kami diskusikan, sharing tentang firman-Mu. Berkati juga anak-anak-Mu yang melihat acara ini, Roh Kudus-Mu yang beracara. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya bersama dengan Bro David Josade. Benar ya, nyebutnya Josade atau Yosade gitu? Benar. Josade, Om. Josade. Josade, benar. Iya. Dan
saya melihat ya di media sosial, di IG-nya Bro David ya, sangat Tuhan berkati dengan talenta untuk bermain musik. Amin. Dan terakhir aktivitasnya di Sekolah Musik Indonesia itu seperti apa Bro David? Itu di Semarang, Om. Oke. Kebetulan saya bawa sebuah brand dan saya dipercayakan untuk ngasih seminar lah di situ. Tentang itu. Nah, Ya, itu tentang untuk anak-anak siapa saja yang diberikan seminar itu? Rata-rata anak-anak musisi sih, Anak-anak musisi gitu. pemusik di situ. Nah, hari ini itu tema kita adalah Dia sayang dan Dia peduli. Nah, sebelum masuk yang Tuhan taruh di rema di dalam hati Bro David gitu, menurut Bro David itu Tuhan sayangnya sama Bro David itu seperti apa sih bentuknya gitu? Kalau yang saya rasakan pribadi, Om, ya, Iya. dia tuh memberikan bentuk perhatian sayangnya itu dari hal-hal yang kecil. Tapi tergantung kita bisa menyadari apa enggak. Gitu. Contoh misalnya hal simpel, saya masih bisa bernafas, masih bisa bangun pagi, lihat anak saya. Nah itu bentuk perhatian Tuhan tuh sayangnya seperti itu. Luar biasa ya. Tapi dalam khusus mengenai yang Tuhan taruh talenta musik itu, Talenta musik apalagi, itu hal yang besar. Karena dari situ banyak sekali bahkan bukan cuma musisi, bahkan gereja-gereja pun banyak yang DM saya. Kan saya ada bikin lagu-lagu, nah itu mereka pakai lagu itu bisa memberkati. Kayak gitu, itu luar biasa lah, saya bisa dipakai Tuhan tuh, ya bersyukur. nah, hari ini kita coba akan belajar mengenai 1 Yohanes 4 ayat 19 ini. Benar. Iya, apa yang Tuhan taruh di hati Bro David mengenai 1 Yohanes 4 ayat 19 ini, silahkan. Jadi di situ kan disebutkan kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi orang kalau kita nggak punya contoh, kalau kita tidak punya panutan, cara mengasihi itu seperti apa, cara menyayangi itu seperti apa. Nah karena Allah sudah memberikan dulu contohnya, Tuhan sudah memberikan ini seperti ini loh, cara gua mengasihi seperti ini, kita bisa lihat figur seperti itu, akhirnya kita bisa mengasihi orang-orang kayak gitu. Artinya kita mengasihi bukan supaya orang lain mengasihi kita ya, tapi karena kita sudah merasakan kasih Tuhan. Benar. Seperti itu ya, Bro David. Benar, karena Tuhan juga mengasihi kan, dia nggak mengharapkan. Nggak mengharapkan Iya. kita kasih ya. Iya. Oke. Nah, bagaimana dengan Matius 22 ayat 37 itu, Bro David? Ya itu kan Ya. Hukum yang terutama, yang pertama dan terutama kan Om. Kasihlah Tuhan Allahmu. Habis itu kasihlah sesamamu manusia. Jadi karena kita sudah melihat Tuhan itu mengasihi kita, ya kita harus belajar mengasihi Tuhan juga. Karena sayang sekali gitu. Tuhan tuh udah sayang sama kita. Tapi kita nggak bisa merespon balik sayangnya Tuhan. Nanti kalau seperti itu ya sia-sia hidup kita jadinya Om. Ya kita hidup buat apa? Kita cuma hidup untuk sekedar hidup aja. Ya udahlah hidup aja begini, dapat bisnis ya begini aja gitu. Sayang sekali. Padahal kalau kita merasakan kasih Tuhan, kita bisa bersyukur, kita bisa salurkan ke orang lain, hasilnya jauh lebih berdampak Om. Lebih happy rasanya. Tapi kadang saya melihat ya Bro David ya, di kalangan anak muda juga ya, ketika dia punya talenta tertentu, dia punya bakat tertentu gitu. Seringkali mereka menganggap itu kelebihan mereka dan kekuatan mereka. Mereka sering melupakan bahwa itu Tuhan yang kasih. Iya, gitu. benar. Gimana tuh Bro David? Itu kayaknya kalau menurut saya itu balik lagi, dia belum bisa mengasihi Tuhan. Karena dia nggak bisa mengasihi, akhirnya dia belum bisa mengasihi manusia dengan benar sesamanya. Otomatis apa yang dia punya, dia merasa oh ini punya gua sendiri.
ini kelebihan gue sendiri. Hmm. Padahal kalau dia mengasihi Tuhan, dia bisa mengasihi sama, dia akan menganggap ini talenta saya ini nggak ada apa-apanya, Om. Hmm. Percuma gitu kita pintar sendiri, kita kita punya power sendiri, tapi orang-orang sekitar kita malah kita anggap rendah. Hmm. Akhirnya nanti akan ya susah sendiri nanti, Om. Hmm. Kalau pesan-pesan untuk anak muda yang bertalenta, terutama bertalenta musik begitu, apa Bro David? Kalau kita punya talenta, pertama kita harus rendah hati, Om. Hmm. Rendah hati, terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena talenta itu Tuhan yang ngasih. Suatu-waktu Tuhan bisa ambil. Tiba-tiba Tuhan ambil talenta, kita yang tadinya sombong karena talenta, kita udah gak punya talenta, Hmm. apa yang mau disombongkan? Hmm. Oke. Jadi dalam pengertian bahwa ketika Tuhan sudah berikan talenta itu, respon kita untuk mengasihi Tuhan adalah mengembalikan Benar, apa yang kita miliki untuk Tuhan, begitu ya. benar, Om. Oke. Dalam waktu dekat ini ada aktivitas apa Bro David yang untuk memberkati orang lain? Saya sebenarnya ada banyak planning ya, salah satunya lewat PMC ini kan kita mau bikin training untuk Iya. gereja-gereja. Mm-mm. Ya semoga itu bisa cepat terrealisasi. Mm. Lalu saya juga lagi bikin online Zoom buat para member-member saya. Mm. Banyak juga para pemain gereja di situ. Nanti kita akan bikin pelatihan-pelatihan khusus, mungkin yang nggak bisa datang bisa lewat Zoom. Kayak gitu. Mm. Awalnya dari kecil-kecil dulu aja, Om. Iya. Pernahkah dalam perjalanan hidup Bro David begitu ya, dengan punya talenta musik, kemudian bertemu dengan banyak musisi seperti itu gitu. Nah itu pembelajaran apa yang membuat Bro David kemudian mengembalikan semua talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Saya pernah ketemu musisi yang apa ya istilahnya ya, jobnya banyak sekali, Om. Jobnya banyak sekali, main di sana sini, dipakai para artis, bayarannya besar. Tapi dia nggak pakai itu untuk, dia nggak kembalikan ke Tuhan. Jadi ya dia bahkan melupakan pelayanan. Dia tinggalkan pelayanan, dia sibuk sana sini. Terus pas ternyata ketika pandemi semuanya habis, semuanya pada tutup, semuanya pada nggak ada atau apa, nggak ada job atau apa, dia juga kena dampaknya gitu. Berbeda dengan saya terjadi sombong. Saya bukannya anti job-job seperti itu ya, tapi apalah artinya itu punya skill yang bagus, main di sana sini, tapi kita nggak menggunakannya untuk melayani Tuhan. Kita jadi nggak terpelihara sama Tuhan. Jadi percuma punya talenta seperti itu pun, ya endingnya pasti endingnya itu balik ke Tuhan, pasti butuh Tuhan. Pasti butuh Tuhan ya. Pasti butuh Tuhan. Nah ini satu statement yang menarik, bahwa kita semua pasti butuh Tuhan. Dan dia sayang, dia peduli, artinya kita harus kembalikan itu untuk Tuhan ya. Kita harus juga meresponi itu, apa yang Tuhan kasih kepada kita untuk kembali ke Tuhan. Ya, dan kita peduli sama sesama. Benar. Nah Bapak Ibu Saudara, saya bacakan di Matius 4 ayat yang ke 19 berkata demikian ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa mengasihi saudara, tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.
Tuhan Yesus memberkati. Bro David, silahkan berdoa untuk kita semua. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang sangat indah ini Tuhan. Kalau hamba-Mu masih boleh untuk menyampaikan, men-sharingkan betapa besar kasih-Mu terhadap hamba-Mu Tuhan, dan hamba-Mu bisa sharing lewat Close to You ini. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan berikan kami hati yang bisa menyayangi satu sama lain, dan terlebih lagi hati untuk kembali menyayangi Engkau Tuhan. Karena akhir-akhir ini banyak sekali dari kami yang melupakan kasih-Mu, hanya mencari Engkau saat kami sedang sakit saja, atau saat kami sedang dalam kesulitan. Karena itu maafkan kami Tuhan, ampuni kami untuk segala dosa yang kami perbuat, karena kami telah melupakan kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati supaya PMC ini semakin berkembang, semakin banyak orang-orang yang menerima kemurahan hati dari-Mu Tuhan, dan semakin banyak orang-orang yang menggunakan talentanya untuk lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, yakinlah Dia sayang, Dia peduli. Close to You. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Sebab Allah mengerti.